Halo semuanya, balik lagi di podcast Hospitality Talks, tempat di mana kita ngobrol santai tapi juga penuh makna tentang dunia hospitality, pengalaman kerja dan juga pelajaran hidup dari industri pelayanan. Nah, episode kali ini spesial banget nih karena kita bakal bahas topik yang jadi impian banyak orang. Betul banget nih, hari ini kita bakal ngobrol tentang guest experience pelajaran hidup dari dunia hotel. Nah, sekarang kita bakal ngomongin tentang Maldives. Kira-kira apa sih yang terbenak di pikiran kamu kalau dengar kata Maldives? Lautnya sih. Lautnya yang biru ya. Betul. Terus biasanya resort mewah. Terus pelayanan kelas dunia dan lain-lain. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari lulusan D3 Perhotelan Telkom University yang sudah punya pengalaman kerja langsung di Maldives nih. Langsung aja kita sambut Kak Yosefina Febriani. Halo Halo, Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Sehat. Gimana tadi di perjalanan Kak? Gak macet, lancar ya? Gak macet, masih pagi ya Kak? Iya. Oke Kak, sebelum masuk ke cerita serius nih, aku punya quick question. Kakak jawab cepat ya. Oke. Pantai atau gunung? Pantai. Shift pagi atau shift malam? Shift pagi. Kerja di Indonesia atau di luar negeri? Di luar negeri. Wah, fix cocok banget sih kerja di Maldives. Cocok Bisa. banget. Oke, sebelum lanjut ngobrol lebih jauh lagi nih, silakan Kak Yosefina untuk perkenalan diri dan juga cerita singkat tentang diri kakak. Oke, halo semuanya. Halo Kak. Perkenalkan, nama aku Yosefina Febriani, dipanggilnya Vina. Lulusan D3 Perhotelan Telkom University juga. Itu di angkatan 2019, lulusnya 2022. Dan dari dulu sih lebih ke minatnya di food and beverage service, Oke. di bar gitu. Jadi masih mengabdi di perhotelan. Oke. Nah, sebelum ke Maldives nih, Kak Vina ini pernah kerja di hotel Indonesia dulu atau langsung berangkat ke Maldives? Pastinya udah pernah kerja dulu di Indonesia, sebelumnya di Bangka Belitung. Kalau kalian tahu Pulau Bangka, di Novotel Bangka. Boleh tahu nggak di departemen apa? Di F&B service, F&B tapi sebagai barista. Oh, wow. Keren. Kita mundur dulu nih Kak, ke masa awal dulu nih ya Kak. Apa sih yang buat Kak Vina ini tertarik untuk masuk jurusan perhotelan ini? Apakah awalnya ini emang passionnya kakak, pengaruh lingkungan, atau bahkan awalnya tuh nggak direncanakan gitu? Oke nih, kalau untuk dari aku sendiri, jadi sebelum masuk kuliah perhotelan di Telkom, sudah SMK juga di pariwisata Telkom, itu jurusannya Tata Boga. Dan emang dari dulu tuh senang sekali di food and beverage service. Sudah banyak banget, lumayan lah ngedalamin gitu F&B service. Akhirnya dapat beasiswa ke sini ke Telkom University. Jadi lanjut perhotelan, emang ya gitu, it's my passion gitu. Oke. Jadi emang senang perhotelan. Terus kebetulan di Telkom University ini kita tuh bukan cuma belajar satu divisi aja, tapi semua divisi. Betul. Ya, jadi teman-teman juga merasakan mungkin ya, Iya. belajar kitchen, FB service, housekeeping, making bed, terus Betul. front office juga ya. Emang Oke. seneng aja. Berarti passion kakak ya. Berarti. Oke, boleh diceritain nggak sih Kak waktu awal masuk kuliah tuh ekspektasi kakak tentang dunia perhotelan tuh gimana? Oke. Untuk dulu sih ekspektasi awal masuk kuliah tuh pasti bakal mendapatkan tempat magang yang terbaik gitu. Udah gitu ekspektasinya sih setelah lulus kuliah bakal kerja di hotel. Ya dulu sih masih mikirnya di Indonesia aja gitu, yang penting udah bisa kerja menjadi staf di salah satu hotel itu udah cukup. Itu aja sih dulu ekspektasinya. Oke. Dan setelah dijalani nih, realitinya itu sesuai nggak sama ekspektasi kakak atau beda jauh nih? Untuk realitinya bahkan bisa disebut melebihi dari ekspektasi Wow. gitu. Keren banget. Ternyata dunia perhotelan tuh benar-benar luas banget, apalagi kita bisa mendapatkan relasi yang benar-benar bermanfaat banget buat kita ke depannya, masa depan kita gitu. Oke. Kakak boleh ceritain nggak sih pada saat PKL atau pada saat kerja apa hal yang paling berkesan buat kakak? Yang paling berkesan dari PKL dulu nih ya. Boleh. Waktu on the job training itu sebelumnya waktu SMK emang udah pernah magang juga. Iya. Di hotel yang aku kerja itu di Novotel Bangka, udah ke Bangka. Udah gitu kemarin waktu kuliah itu di Bali di The Stones by Marriott, itu udah magang. Seru banget sih, mungkin nggak bakal terlalu kaget rasanya gitu karena udah pernah merasakan magang di departemen yang sama, jadi ya melakukan hal yang sama lagi, cuma lebih mendalami ke bar lagi waktu magang. Jadi
untuk kesannya tuh ya seru banget gitu, menjalani hal yang emang disukain. Udah gitu waktu magang tuh punya kenalan staff yang banyak, sampai sekarang masih keep in touch gitu, masih chattingan, masih nanya kabar, bahkan mereka masih nawarin untuk kerja di Bali itu. Pokoknya seru banget magang itu. Berarti kakak alhamdulillahnya punya lingkungan yang positif juga ya kak ya. Amin. Nah, waktu PKL itu pernah nggak sih kakak tuh ngalami tekanan berat, entah itu dari supervisor, dari tamu, atau bahkan dari rekan kerja sendiri? Oke, untuk waktu magang itu tekanan berat enggak sih, sebenarnya nggak berat kalau kitanya nurut-nurut aja, kitanya rajin gitu ya, itu semuanya bakal aman. Mungkin kalau kagetnya mungkin pasti ada kaget dari tamu. Pasti kita kan menghadapi beberapa tamu yang beda-beda gitu ya. Iya, Beda-beda. betul banget. Ada yang dia tuh perfeksionis banget. Kita harus menghadapinya langsung. Mungkin waktu kita lagi ngelayani, nge-serve ke tamu tersebut, kenanya di kita, apesnya di kita gitu. Iya, Jadi betul. itu kan agak kaget. Cuman seiring berjalannya waktu, kita langsung manggil lah. Cara kita nge-resolve-nya tuh kita kan manggil atasan kita, senior kita atau manajer. Nanti diajarin caranya. Setelah kita sudah meresolve-nya itu udah aman gitu, aman, nggak kaget lagi. Oke, nah sekarang kita nih masuk ke bagian yang bikin paling penasaran banget nih kak. Oke. Sejak apa sih kakak tuh udah mulai punya mimpi buat kerja di Maldives? Untuk di Maldives itu sebenarnya mimpi sebenarnya bukan bekerja. Jadi zaman dulu masih SMA sempat kepikiran dan melihat di salah satu foto gitu sama video, wah ini pantai cakep banget gitu kan. Pengen banget nih suatu saat mungkin di umur 25 atau 26, siapa tahu udah nikah gitu kan. Pengen honeymoon ke situ gitu kan, tapi realitanya ternyata malah bekerja di situ. Nggak harus lagi ngeluarin uang gitu buat ke Maldives, tapi ternyata sudah di-provide dari resort kita kerja, jadi malah kerja di situ. Dan ini tuh sebenarnya tiba-tiba aja gitu. Sebenarnya kalau dari aku sendiri masih senang banget kerja di Bangka waktu itu. Mungkin itu udah kayak di zona nyaman gitu ya. Di situ di Bangka kerja, nggak kepikiran buat pindah. Taunya iseng lah coba gitu ngelamar di sini, dan ternyata semua berjalan lancar, keterima, tahu-tahu pergi aja gitu. Tapi one month notice dulu. Jadi di hotel sebelumnya itu udah minta resign ke HRD, one month notice. Udah gitu baru bisa resign, berangkat. Keren banget. Boleh tahu nggak sih kak langkah pertama apa yang kakak lakukan sampai akhirnya tuh berani gitu nggak mulai untuk kerja di Maldives? Yang pertama sebenarnya kalian semua nih yang kuliah, sampai kalian ada di titik ini, sampai kalian bisa duduk gitu di D3 perhotelan, itu artinya kan orang tua kalian sudah mempercayakan gitu sama kalian ya. Betul. Jadi sampai pernah bertekad ke Maldives tuh kalau dari aku sendiri memegang kepercayaan orang tua. Ketika sudah minta izin, orang tua mengizinkan, dan mereka mensupport kita juga untuk bekerja jauh, dan itu bagus banget kan buat kedepannya gitu. Jadi ya dikerjakan saja gitu. Sampai ke sana. Nah, dalam prosesnya itu pernah nggak sih kakak tuh ngalami penolakan atau momen tuh hampir mau nyerah aja gitu? Oke. Yang ke Maldives itu. Iya. Kemarin sih nggak ada penolakan, semuanya berjalan lancar. Cuma kalau dibilang nyerah atau enggak, ini boleh cerita nggak nih? Boleh banget. Jadi waktu pertama ke sana, ini pertama kali keluar negeri ya, untuk bekerja maksudnya. Ke sana itu ketinggalan pesawat. Jadi karena kita ini transit di Sri Lanka, itu ketinggalan pesawat. Ternyata waktu di Sri Lanka hanya waktu 1 jam, buru-buru langsung ke pesawatnya. Pas dari Sri Lanka itu ternyata rusak gitu. Udah 2,5 jam nunggu di pesawat, panas banget. Ternyata pesawatnya rusak. Akhirnya di-announce lah, kita keluar dulu semua gitu. Nanti dikabarin lagi tanpa kita tahu jam berapanya kira-kira berangkat lagi. Gak ada pengumuman, gak ada apa. Kita gak tahu boardingnya kapan, di papan juga gak ada. Taunya ketinggalan gitu, udah berangkat. Ya mungkin dari pihak airlinesnya juga, mereka kenapa nggak ngecek lagi gitu dari nama-namanya. Ternyata yang ketinggalan tuh banyak banget dari semua yang ketinggalan.
kumpul lah satu-satu ngobrol-ngobrol, akhirnya ketemu orang Indonesia juga 4 orang dari resort yang berbeda-beda. Maksudnya 4 orang tuh 3 sama aku sendiri, Iya. jadi berempat resort berbeda-beda ketinggalan semua. Akhirnya itu wifi juga cuma 1,5 jam bisa berlaku di HP kita. Akhirnya dari situ kita ganti-gantian HP lah gitu buat wifi, buat ngubungin HRD kita ketinggalan. Akhirnya kita tidur di lantai dengan orang-orang India, orang Sri Lanka, orang Bangladesh gitu. Di situ ketinggalan, banyak yang ketinggalan. Disitulah baru pertama datang langsung ketinggalan pesawat. Ya ampun. Gitu aja sih awalnya, kayak aduh kok baru datang udah kayak gini ya gitu. Tapi akhirnya pas sudah dijemput sampai ke resort udah tenang. Udah dari situ nggak ada kejadian apa, cuma itu aja pertama ketinggalan pesawat. Perjuangannya luar biasa sekali ya Nida. Perjuangan. Kalau boleh jujur nih Kak, gimana sih kondisi saat itu? Apakah mental Kak semangat atau malah ragu-ragu? Untuk dari situ sih malah jadi semangat karena baru nih datang tahu-tahu udah dapet temen gitu kan dari beda-beda tempat gitu, malah jadi tukar pikiran gitu. Walaupun kita tidur di lantai gitu, tapi kita malah seru di situ. Malah sampai sekarang juga masih kontakan gitu. Misalnya ada loker saling bagi loker. Oke. Nah, waktu pertama kali dinyatakan diterima dan harus berangkat nih, apa sih yang kakak rasain gitu? Seneng kah atau mungkin sedih? Senang dan sedih. Untuk senangnya itu ya maksudnya masih usia tergolong muda, tahu-tahu dapat pekerjaan di sana yang nggak pernah terpikirkan bahwa bisa pergi ke sana, taunya pergi ke sana. Udah gitu sedihnya ya bakal jauh sama orang tua. Jauhnya kan yang orang tua tuh susah buat gapai gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak disamperin orang tua juga, malah jadi kitanya mandiri banget gitu. Betul. Nah tadi kan udah dapat kesempatan besar nih Kak untuk kerja di Maldives. Kira-kira boleh tahu nggak sih reaksi keluarga kakak tuh gimana pada saat kerja di Maldives? Oke. Untuk pertama sih semuanya kaget karena sebelumnya kan udah keluar-keluar nih kayak ih aduh mah pengen banget deh kalau sudah nikah ke depannya honeymoon di sana, ternyata malah kerja di situ gitu. Senang banget, pengalaman baru. Pokoknya experience-nya seru banget di sana. Berarti dari pihak keluarga juga penuh dukungan lah ya Iya. Kak. Mereka senang juga sana. Nah, di momen keberangkatan nih kak, apa sih hal paling berat buat kakak untuk ditinggalkan gitu? Untuk ditinggalkan agak sedih ya, orang tua, keluarga, terus teman-teman yang benar-benar udah dekat begitu tiba-tiba mereka juga kaget harus pergi jauh yang biasanya tiap hari Ketemu kerja bareng, misalnya kalau enggak cari makan bareng gitu Iya. kan. Dulu juga di sana kan nggak ada siapa-siapa ya, maksudnya ngemes juga di yang di Bangka itu, jadi agak sedihnya meninggalkan ini aja, meninggalkan Orang-orang terdekat ya. ya, dan juga makanan Indonesia. Betul. Seblak, nggak ada seblak di sana. Iya, Nasi Kak. goreng aja susah gitu kan karena rempahnya nggak ada. Kakak biasanya di sana makan apa? Kalau Kakak Di sana lebih ke kari-kari gitu ya. Sebenarnya ada kafenya tuh kayak buat kita beli makanan, paling nasi goreng itu juga nggak kayak nasi goreng abang-abang gitu. Pokoknya nggak ada deh aci-aci, cilung, cimol, nggak ada. Iya, jajanan-jajanan Itu ya. yang dikangenin ya. Iya. Berat juga sebenarnya kan, itu makanan kesukaan kan. Tapi Makanan. Kakak sempat bawa makanan ke Maldives nggak? Ya pasti bawa Indomie. Oh Indomie. Bawa Indomie, bawa kentang Mustafa, bawa basreng kering, Komplit ya. Iya. Bawa tempe orek kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti hospitality nih kak. Menurut Kak Vina sendiri nih, apa sih makna dari guest experience itu? Guest experience itu sebenarnya dimana kita tuh bisa buat tamu senang, kita bisa buat tamu puas atas service yang kita beri. Jadi kalau guest experience itu penting banget ya, dari semua departemen penting banget. Jadi kalau misalnya tamu kita senang, bos kita senang juga, perusahaan juga senang. Terus sebenarnya banyak cara simpel buat kita menghadapi tamu-tamu sampai mereka memberikan experience yang baik gitu. Pokoknya harus banget kita jaga lah gitu untuk untuk engage tamu supaya kita bisa dapat guest experience yang baik. Nah, kira-kira nih Kak, boleh cerita nggak pengalaman yang paling berkesan pada saat Kakak melayani? Ada yang rese banget, ada yang nyebelin banget, atau bahkan ada yang baik banget? Kita bahas yang baik-baik aja gitu Boleh. ya. Kalau untuk yang rese emang ada aja, cuma itu kita harus nge-resolve itulah, kita harus hadapi lah gitu.
Untuk yang baik tuh yang terkesan banget. Iya, betul. Jadi waktu pertama ke Maldives di yang resort kedua itu saya dapat tamu dari Singapura. Jadi tamu Singapura tuh senang banget karena katanya dari Indonesia lah, tetangga kita gitu. Jadi seneng, dianggap temen gitu, ngobrol terus beliau nge-challenge gitu, bisa nggak bikin teh tarik. Kan kalau di Maldives tuh nggak ada teh tarik ya gitu, banyaknya koktail, paling kopi-kopi juga yang kopi biasa lah yang normal, diminta bikin teh tarik khas Malaysia kan. Kebetulan dia suka gitu, akhirnya bikin lah, ngobrol dulu sama head bartendernya, saya mau bikin gini ini di luar out of the menu gitu, nanti di punch-nya tea doang gitu, dibayarnya cuma tea doang. Akhirnya bikin teh tarik, ternyata tamunya suka banget teh tariknya gitu kan, udah suka banget dia, pokoknya tiap hari jadi dateng gitu, mau cari Vina ngasih tips lumayan $100 gitu. Ngasih oleh-oleh dari Singapura, ngasih itulah guest comment yang baik, guest experience yang baik lah gitu. Dia senang gitu, dia menceritakan ke yang lain juga bahwa senang. Jadi senang banget, sangat dari tamu itu bikin senang banget. Jadi intinya sih bisa sampai bikin satu menu yang out of the menu aja udah senang, dan ternyata tamunya suka, berkesan banget. Keren banget. Nah, kalau menghadapi tamu yang marah nih, menurut Kak Vina tuh yang paling diuji itu mental kita atau ego kita nih? Kalau dari aku sih lebih ke mental ya, sebenarnya nggak bisa kita ngelawan tamu, walaupun kadang tamu itu sendiri yang salah. Iya, Misalnya di piring tiba-tiba ada rambut kecil, dia pasti nyalahinnya ke kita dong atau pihak chef gitu kan. Gimana ya? Padahal belum tentu dari kita ya, Iya, jadi kita nggak bisa ego juga saling, nanti malah nuduh, disangkanya nuduh. Nggak bisa kita bilang ke tamunya ini salah dia, nggak bisa. Kita tetap harus minta maaf semuanya. Jadi ya mentalnya dikuat-kuatin. maaf aja, maaf, kita bakal melakukan yang lebih baik lagi sampai tamu itu oke, senang, udah beres. Oke, berarti semenjak kakak kerja di Maldives, kira-kira nih selama itu pernah nggak mental kakak down atau sampai kayak nangis gitu, Bang? Sampai nangis enggak sih, kebetulan enggak. Kuat banget Wow. mentalnya. Enggak nangis. Oke. Nah, di saat mental kakak lagi nggak dalam kondisi baik nih, gimana cara kakak tetap profesional di depan tamu? Atau kakak punya cara sendiri nih untuk switch mode dari masalah pribadi ke kerjaan gitu? Oke. Untuk di kerjaan ini kita kan diajarkan cara profesional nih. Mau kalian lagi bad mood, mau lagi sedih atau marah sekalipun, tetap harus senyum lah intinya. Walaupun kadang fake gitu, fake smile, tapi kita tetap harus senyum menghadapi tamu. Jangan sampai berubah gitu. Gimana ya, dari senyum sendiri kita bisa mengadaptasi, bisa menyesuaikan diri kita kalau kita tuh bisa menghalang rasa bad mood tersebut. Jadi tetap profesional gitu depan tamu. Jadi intinya senyum aja Senyum, ya, Kak. senyum. Oke, nah kan banyak orang bilang tuh kata kerja di Maldives itu tuh kayak healing setiap hari gitu kan ya Kak. Tapi kalau menurut Kak Vina sendiri nih, realitinya tuh gimana sih? Realitinya emang healing. Wow. emang secakep itu tiap hari. Kebetulan kerjanya kan di pantai, di pinggir pantai, benar-benar open gitu, open. Kita bisa lihat lumba-lumba lagi loncat, kita bisa lihat yang lagi snorkeling, terus tiba-tiba dia ngasih tunjuk kalau itu ada manta ya, apa ya, ikan pari gitu misalnya, ada kura-kura, ada turtle, segala macam. Emang cakep banget gitu, kayak biru banget ya, kok bisa gitu Tuhan ciptain secakep ini gitu. Yang orang lain tuh kalau kesini tuh pasti mahal banget gitu kan, untuk biaya pesawat, resortnya aja mahal banget gitu. Pas ini tiap hari kerja lihat pemandangan banget. Jadi capeknya hilang gitu ya, Kak, lihat Hilang, pemandangan. Oke, rata-rata jam kerja sehari biasanya berapa? Oke, untuk di Maldives nih kemarin kan kerja udah di 2 resort. Jadi tiap properti tuh beda. Untuk yang pertama tuh di Westin ya, The Westin by Marriott juga. Itu tuh karena kemarin bartender kalau di situ megang main bar sendiri. Itu tuh kerjanya split duty, bener-bener opening terus ngurusin closing juga. Jadi bisa sampai di atas 12 jam, kadang pernah 13 jam gitu. Pokoknya selalu di atas 9 jam. Kalau di resort yang kedua itu lebih ke food and beverage attendant itu, jadi tanggung jawabnya tinggi banget, nge-replace hostess, greeter ya, terus
ngebarista, ngebartender semua, ke guest juga, guest engagement, nge-serve juga segala macam. Karena sudah dikuasai semuanya, jadi udah tahu celah-celahnya, itu cepet sih kerjanya. Kalau shift pagi jam 9, break jam 12 sampai jam 1, jam 6 beres, jadi 8 jam doang. Udah gitu kalau masuk siang jam 12 sampai jam 7 beres, 7 jam. Jadi tiap properti itu beda. Kadang ada satu hotel atau perusahaan yang mereka tuh kekurangan orang, ya mau nggak mau kita harus banting tulang dong gitu kan. Betul. Gimana SOP-nya kayak? Gimana tempatnya lagi. Nah, selama tinggal di sana nih, gimana sih kondisi mental kakak secara keseluruhannya gitu? Apakah baik-baik saja? Baik-baik saja. Jadi kalau misalnya ini teleponan aja sih sama keluarga kalau misalnya ada kangen atau apa. Cuma kalau untuk kerja sih baik-baik saja. Seneng sih di Maldives tuh, kenapa? Karena kan itu di pulau kecil. Terus benar-benar stay di situ, nggak bisa kemana-mana. Jadi di kamar aja, tapi makan di provide. Jadi makan tuh sepuasnya, pagi siang malam dapat supper, dapat tea time. Jadi tenang gitu loh, kalau udah dapat tempat tinggal, dapat makan, udah tenang. Kakak selama di Maldives ada culture sendiri? Culture shock pasti waktu di awal agak kaget, karena kan kita langsung menghadapi banyak rekan kerja lah ya. College kita tuh bener-bener dari berbagai negara. Kalau di resort pertama emang nggak sebanyak itu, paling cuma dari berapa belas negara gitu, karena staffnya cuma 200-an. Terus belajar lah gitu dari culture mereka. Ternyata kalau orang Cina nih cengeng misalnya, mereka tuh sensitif banget, kita harus lebih hati-hati ngobrolnya. Terus orang Jepang nggak suka di-expose misalnya. Terus kita lihat orang lokalnya sendiri. Nah, dari lokalnya sendiri kita tuh harus ikut peraturan sana lah. Misalnya kalau di sana kita nggak boleh begini, kita jangan lakuin gitu karena bakal fatal. Jadi kaget, nggak kaget sih. Maksudnya akhir-akhirnya nggak kaget, awal-awal doang, pas itu kita pahamin, akhirnya nggak kaget. Menurut kakak nih tantangan yang paling berat itu tuh apa sih, kayak ataukah homesick atau mungkin tekanan kerja atau adaptasi dari budayanya? Yang paling berat? Iya. Paling berat tuh saat pertama kita kerja, misalnya di outlet apa, belajarnya sih kita belajar adaptasi sama pekerjaan dan college-nya itu teman-teman rekan kerja kita. Karena kan yang biasanya kita di Indonesia seperti ini, sama sih waktu di Indonesia juga pertama kali kan karena di luar pulau, jadi kita harus tahu orang Bangka nih kayak gimana, orang Palembang gimana. Jadi menyesuaikan diri sama teman-teman, terus tamunya juga kan kita harus sesuaiin gitu, karena nggak selamanya tamu tuh orang Bandung juga gitu. Kita biasa ngomong Sunda gitu kan, tiba-tiba di sana tamunya dari berbagai bahasa, berbagai tempat. Jadi pertama lebih ke rekan-rekan kerja, terus yang kedua lebih ke kita adaptasi sama tempatnya itu gitu. Oke, nah dari seluruh perjalanan Kak Vina ini, sejauh ini apa sih 3 pelajaran hidup terbesar yang paling berkesan gitu menurut Kak Vina? 3 pelajaran hidup yang paling berkesan. Paling berkesan apa ya? Yang pertama tuh dari yang percaya diri ya. Awalnya waktu dulu tuh nggak terlalu percaya diri, tapi setelah percaya diri, berani ngobrol sama tamu misalnya, terus punya komunikasi yang baik sama rekan-rekan kerja, sama bos. Dari situ tuh berkesan bangetnya karena semuanya tuh dilancarkan. Jadi kita tuh bisa profesional juga. Dari percaya diri itu kita bisa bisa nyambung gitu loh sama orang-orang itu berkesan banget. Hal simple tapi berkesan banget gitu. Terus juga yang kedua, pengalaman hidup ya, semenjak magang itu kan punya banyak relasi. Udah dari situ, setelah punya banyak relasi tuh pas kita mau terjun ke lapangan, udah lulus kuliah tuh mudah sekali dapat pekerjaan gitu kan. Jadi dari yang temen yang ini, sini katanya mau kerja di sini nggak, terus dari yang dulu pernah jadi bos gitu, saya udah pindah di
properti yang ini, mau join nggak gitu. Jadi kita nggak usah takut lagi gitu untuk mencari pekerjaan tuh. Itu juga simpel tapi berkesan. Terus yang selanjutnya apa ya berkesan, ya Maldives itu lah. Maldives tuh, semenjak ke Maldives tuh jadi bener-bener ngerasain survive sendiri, bener-bener sendiri survive dari mulai awal sampai akhirnya sudah biasa di Maldives. Bahkan sekarang punya pemikiran nih, mungkin selanjutnya beberapa tahun lagi pengen balik lagi ke Maldives gitu, karena berkesan di sana gitu. Oke, Iya. karena kita sebentar lagi magang nih Kak, aku pengen tahu dong tips gimana sih cara punya relasi banyak yang aku bilang. Karena magangnya kapan nih kira-kira? Kita magangnya tahun depan ya. Iya, di sekitar bulan Tahun depan. Udah siap? Mental, fisik semua. Sedang disiapkan. Jadi kalau pengen punya relasi yang banyak itu di awal ya bener-bener nurut gitu. Nurut, terus kita ikutin SOP-nya, ikutin apa aja peraturan yang dibuat oleh atasan kita, oleh tempat kita magang nanti. Kita ikutin aja. Udah gitu kita harus sedikit apa ya sebutannya, sedikit SKSD nggak sih? Iya, Ya, betul. jadi kayak jangan sampai kesempatan emas nih, kamu misalnya dapat magang di Malaysia, terus ada orang Malaysia juga misalnya, tapi kamu diem-dieman aja, itu kayak menjauhi relasi gitu. Kalau mau punya relasi kita harus berkomunikasi yang baik gitu. Tanyalah gitu sama dia, gimana nih pengalamannya, apa aja, kuliah di mana, atau misalnya selanjutnya ke depannya gimana. Jadi kalian berteman, make a friend gitu. Udah gitu, sudah berteman, nanti relasinya baik kok. Berarti harus memperbanyak teman ya Kak. Oke. Nah, menurut kakak sendiri nih, skill apa sih yang paling wajib gitu dimilikin oleh seluruh mahasiswa perhotelan, yang kayak kalau ingin punya berkarir di luar negeri gitu? Oke. Untuk teman-teman mungkin yang tertarik buat kerja di luar, sebenarnya ini 3 ini bukan di luar aja, untuk di Indonesia juga. Misalnya pertama itu public speaking, kita harus punya communication gitu, harus punya komunikasi yang baik. Mungkin beberapa orang mikir public speaking tuh nggak terlalu penting, apalagi aku nih cuma pengen kerjanya di back of the house, back office, pengen di kitchen aja nih, buat apa gitu. Maksudnya public speaking, communication itu salah sih, karena emang penting banget. Kita tuh kan pasti kerja tuh saling membutuhkan satu sama lain gitu. Betul. Pasti perlu komunikasi yang baik, ngobrol dengan bahasa yang baik, tata krama, someah gitu kalau bahasa kitanya. Udah gitu nanti kalau misalnya punya komunikasi yang baik kan semuanya baik-baik saja juga gitu. Terus selanjutnya teamwork dimanapun kalian kerja, mau itu housekeeping sekalipun, kalian kan pasti teamwork kan, pasti itulah satu sama lain saling membutuhkan. Perlu banget teamwork. Udah teamwork, komunikasi yang baik, itu pasti semuanya juga lancar. Udah gitu selanjutnya apa lagi ya? Confident itulah. Percaya diri ya Kak. Percaya diri. Iya, itu masuk skill nggak ya? Apalagi skillnya ya? Satu lagi paling kalau misalnya kalian nih mau milih, misalnya ini nanti minatnya di departemen apa? Udah kebayang? Kalau aku insya Allah mau ke Front office. Kalau Midah? Mau di pastry. Misalnya di front office dulu nih, skillnya ya kayak misalnya Microsoft tuh semua departemen perlu banget, kita harus bisa Microsoft Word, Office lah minimal, karena nanti suatu saat kalian semua nih mungkin bakal ngorder barang, bukan FO doang, bukan FB doang, bukan kitchen doang, bahkan housekeeping juga ngorder barang. Jadi itu penting, itu juga masuk skill. Tapi kalau untuk kayak kalian udah kebayang nih pengen FO, diperdalam lah skillnya, misalnya di apa sih, GRO, diperdalam di skill itunya. Kalau mau di pastry, di bakingnya gitu, diperdalam skill. Penting sih. Oke, menurut kakak nih, kasih satu kebiasaan mahasiswa yang sebaiknya ditinggalkan agar cepat berkembang itu apa sih? Oke. Kalau untuk mahasiswa nih perhotelan nih terutama ya, banyak yang suka meremehkan kuliah. Itu kuliah tuh sangat amat penting ya, jadi jangan sampai diremehin, karena ini kan cuma 3 tahun gitu. Orang tua kalian lelah gitu sampai kalian bisa 3 tahun tuh, sampai kalian magang nanti. Itu tuh jangan diremehkan, karena kalau misalnya case-nya banyak nih, beberapa orang tuh bilang
kalau kerja ke luar negeri ini nggak butuh kita harus lulusan apa, kuliah apa. Enggak, itu salah, karena mereka tetap gitu. Walaupun itu bukan syarat kayak di Indonesia nih, syarat harus ada syaratnya kan, biasa harus perhotelan. Kalau di luar walaupun nggak ada syaratnya, tapi tetap itu menjadi poin plus. Kalau misalnya kita lulusannya apalagi perhotelan mau kerja di hotel gitu, nilai plus banget. Apalagi nih nanti Tiara IPK-nya 4 katanya gitu. Itu mereka tuh bisa nilai plus juga. Oh berarti ini anak rajin kuliahnya, berpotensi gitu kan. Udah gitu sama nanti mahasiswa perhotelan pas magang itu juga nggak boleh ngeremehin, karena banyak sekali yang kekat gitu, yang putus magangnya. Udah gitu dari situ berantakan, nanti mau nyusun TA-nya jadi lama. Kalian harus minta tolong ya ke dosen dulu buat cari ke tempat magang yang lain. Jadi yang harus dihilangkan itu sikap meremehkan gitu saat kuliah. Berarti jangan sering-sering tipsen ya Kak ya. Iya. Oh, tipsen ya. Tipsen, jangan Bahaya nih tipsen. tipsen. Jangan sampai ya. Oke, kita Oke, sekarang aku punya rapid question nih Kak. Jawab cepat lagi ya Kak. Oke. Pilih tamu yang ribet atau tamu yang baik? Kamu baik. Oke. komplain atau pujian? Ujian. Capek fisik atau capek mental? Capek fisik. Maldives atau Indonesia? Maldives. Sunrise di pantai atau tidur setelah naik? Tidur setelah night shift. Nah terakhir nih, ada nggak sih pesan motivasi untuk mahasiswa perhotelan yang lagi berjuang gitu Kak? Oke, teman-teman mahasiswa perhotelan angkatan berapapun yang nonton ini, pokoknya harus bener-bener serius di kuliah ini, nggak boleh main-main sama kuliah ini. Tenang kok, cuma 3 tahun gitu. 3 tahun tuh nanti kalau udah kalian lulus tuh nggak bakal terasa. Mungkin bentar lagi magang katanya kan, tahun depan nggak kerasa gitu. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang ada. Jadi bener-bener fokus, nurut apa kata dosen, bukan nurut yang kayak dosen suruh kamu minum bukan. Misalnya minum air putih, bukan nurut gitu. Nurutnya misalnya dosennya ngasih tugas ya kita kerjain, karena tugas itu juga mempengaruhi masa depan kita. Misalnya kita ngerjain tugas kayak hafalan apa, itu bakal terus teringat gitu loh. Nanti kayak aku juga pas udah lulus tuh, oh ini yang kata Pak Dendi katakan, ternyata emang bener-bener kepake banget. Oh ini yang kata Bu Kiki misalnya gitu. Jadi semangat kuliahnya, jangan menyerah. Kalian sampai magang beres, sampai TA, nanti toto lulus, tenang aja, pasti dapat pekerjaan yang baik. Amin. Maka terima kasih banyak ya udah berbagi cerita yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Dari Telkom sampai ke Maldives itu benar-benar keren banget sih, aku proud banget. Terima kasih ya. Wah nggak berasa ya obrolan kita hari ini. Banyak banget nih insight yang bisa kita ambil dari cerita Kak Vina hari ini. Bener banget, episode kali ini tuh bukan hanya menggambarkan dunia pekerjaan tentang senyum dan pelayanan kerja, tapi tentang proses, lalu mental, dan mimpi yang pelan-pelan menjadi nyata. Bener banget. Nah buat teman-teman semua yang masih mikir atau masih bingung nih buat masuk jurusan perhotelan, semoga obrolan hari ini memberikan kalian gambaran mengenai jurusan ini tuh yang punya peluang sangat luas, bukan hanya di dalam negeri tapi juga sampai ke luar negeri. Nah, kalau kalian punya passion di bidang servis atau jurusan perhotelan, ini bakal menjadi langkah yang tepat untuk kalian. Benar banget. Terima kasih untuk Kak Vina yang sudah berbagi cerita dan juga pengalamannya hari ini. Jadi buat kalian semua yang tertarik di dunia perhotelan atau hospitality, langsung aja join ke D3 Perhotelan Telkom University Bandung. Saya Salma Tiara Putri. Saya Hamidah Ali Farsyad. Kita pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bye-bye!